Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nira Eldani Siregar. Saya dari kelompok 3 yang akan membahas tentang cara memperoleh modal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang isi makalah saya yang berjudul Bagaimana Cara Memperoleh Modal. Dalam makalah saya terdapat beberapa subbagian. Yang pertama ada pengertian modal, yang kedua ada jenis-jenis modal, yang ketiga ada sumber-sumber modal, yang terakhir ada kelemahan dan kelebihan suatu modal. Baiklah, langsung saja ke pembahasan tentang modal. Seperti yang kita ketahui, setiap kita akan memulai suatu bisnis atau usaha, pasti yang kita pikirkan pertama adalah modal. Jadi pengertian modal di sini adalah pokok utama dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha. Modal adalah faktor penting dalam menjalankan usahanya, karena modal adalah salah satu unsur di mana perusahaan dapat menjalankan usahanya dan akan mendapatkan keuntungan. Pengertian modal usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah modal adalah uang yang dipakai sebagai pokok atau induk untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya. Dan ada juga definisi modal usaha menurut para ahli. Yang pertama ada Baker. Modal adalah semua hal yang dapat membantu proses produksi barang dan jasa guna menciptakan keuntungannya. Dan yang kedua ada Munawir. Modal adalah total stok aset atau keuntungan yang dimiliki individu atau badan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa dan mendatangkan laba. Jadi dalam pengertian ini, modal dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Dan yang selanjutnya ada jenis-jenis modal. Jenis-jenis modal dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, jenis modal berdasarkan wujudnya. Yang kedua, jenis modal berdasarkan kebutuhannya. Dan yang ketiga, ada jenis modal berdasarkan fungsinya. Jenis modal berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada modal intelektual. Modal intelektual dapat diwujudkan dalam bentuk ide-ide sebagai modal utama yang disertai seperti pengetahuan, kemampuan, keterampilan, komitmen, dan tanggung jawab. Dan yang kedua ada modal sosial dan moral. Modal sosial dan moral diwujudkan dalam bentuk kejujuran dan kepercayaan sehingga dapat terbentuk citra diri yang positif. Dan yang ketiga ada modal mental. Modal mental adalah kesiapan mental berdasarkan landasan agama atau spiritual yang diwujudkan dalam bentuk keberanian untuk menghadapi resiko dan tantangan yang dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan selanjutnya ada modal material. Modal material adalah modal dalam bentuk uang atau barang. Dan selanjutnya ada jenis modal berdasarkan kebutuhannya. Yang pertama ada modal investasi awal. Modal investasi awal adalah modal yang harus dikeluarkan pada awal memulai usaha dan biasanya dipakai untuk jangka panjang. Misalnya, contohnya modal usaha ini seperti bangunan, peralatan seperti komputer, kendaraan, perabotan, dan lain sebagainya. Contohnya seperti kalau usaha Anda usaha bengkel motor, jadi investasi awal yang kalian keluarkan yaitu seperti alat-alat perbengkelan dan lainnya yang dibutuhkan usaha Anda. Dan selanjutnya ada modal kerja. Modal kerja adalah modal yang harus dikeluarkan untuk membeli atau membuat barang dagangan Anda. Contoh modal kerja ini misalnya seperti kalau usaha Anda usaha rumah makan. Jadi modal kerja yang Anda siapkan pertama yaitu untuk membeli untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan oleh rumah makan Anda. Dan selanjutnya ada modal operasional. Modal operasional yaitu modal yang harus Anda keluarkan untuk membayar biaya operasi bulanan dari bisnis Anda. Contohnya bulanan PLN, air, dan sebagainya.
Dan selanjutnya ada jenis berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada modal perseorangan. Modal perseorangan yaitu modal yang dimiliki oleh seseorang yang digunakan sebagai sumber penghasilannya. Contohnya seperti deposito, saham, dan rental mobil. Dan yang kedua ada modal sosial. Modal yang dimiliki oleh masyarakat dan digunakan secara bersama-sama. Contohnya seperti pasar, jalan, waduk, dan pelabuhan. Dan selanjutnya ada sumber-sumber modal. Sumber-sumber modal dibagi menjadi dua, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal yaitu sumber yang berasal dari modal sendiri atau yang dihasilkan dari perusahaan itu sendiri. Contohnya modal sendiri seperti tabungan dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada modal eksternal. Modal eksternal yaitu modal yang berasal dari sumber eksternal, adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan. Keterbatasan yang ada pada modal internal membuat suatu perusahaan memerlukan modal eksternal. Yang modal eksternal bisa didapatkan seperti pinjaman dari bank, atau mencari investor lain, dan ikut pelatihan, dan banyak yang bisa kita cari dari modal eksternal tersebut. Dan selanjutnya ada kelemahan dan kelebihan suatu modal. Yang pertama ada kelemahan modal sendiri, seperti tidak ada biaya seperti biaya bunga. Kelebihan modal sendiri. Yang pertama itu tidak ada biaya seperti biaya bunga atau biaya administrasi lainnya, sehingga tidak menjadi beban perusahaan. Dan yang kedua, tidak tergantung pada pihak lain. Artinya perolehan dana diperoleh dari setoran pemilik modal. Dan selanjutnya tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama. Dan selanjutnya ada kekurangan modal sendiri. Yang pertama, jumlahnya terbatas. Artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat tergantung dari pemilik dan jumlahnya yang relatif terbatas. Dan yang kedua adalah perolehan modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru atau calon pemegang saham baru sulit karena akan mempertimbangkan kinerja dan prospek usahanya. Dan selanjutnya ada kelebihan modal pinjaman. Yang pertama ada jumlahnya yang tidak terbatas. Artinya perusahaan dapat mengajukan modal pinjaman ke berbagai sumber selama dana yang diajukan perusahaan layak. Dan selanjutnya motivasi usaha tinggi. Ini merupakan kebalikan dari menggunakan modal sendiri. Jika menggunakan modal asing, maka motivasi bagi kita yaitu motivasi untuk memulangkan atau mengembalikan modal yang kita pinjam tersebut. Dan selanjutnya ada kekurangan modal pinjaman. Yang pertama harus dikembalikan. Dan selanjutnya ada beban moral. Beban moral seperti kita harus memikirkan bagaimana cara kita untuk mengembalikan modal tersebut. Jadi di sini kita berpikir bagaimana cara untuk mengembalikannya. Dan selanjutnya kelemahannya yaitu dikenakan biaya seperti bunga dan biaya administrasi lainnya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dari makalah saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.